Profesor Dr. Engineering Insinyur Haji Baharudin Yusuf Habibie, Fellowship Royal of Engineering, atau yang kita kenal sebagai Pak B.J. Habibie, ialah Presiden Republik Indonesia ketiga yang menjabat di tahun 1998, yang dimana tahun itu merupakan tahun bersejarah bagi bangsa Indonesia. Pak B.J. Habibie juga merupakan Presiden Indonesia pertama yang terlahir di luar Jawa dan berasal dari etnis Gorontalo, Sulawesi. Dan juga satu-satunya Presiden Indonesia hingga saat ini yang berlatar belakang teknokrat, atau teknokrat ini disebut sebagai bentuk pemerintahan ketika para pakar teknis menguasai pengambilan keputusan dalam bidangnya masing-masing. Yang dalam hal ini, bidang Pak Habibie ialah dalam bidang teknologi aviasi internasional. Pak B.J. Habibie yang menjabat sebagai Presiden Indonesia di tahun 1998 berhasil membuktikan kemampuannya dalam menjabat presiden di kala Indonesia saat itu sedang tidak baik-baik saja, di mana Indonesia mengalami krisis ekonomi 1998 dan juga di satu tahun setelahnya di mana rakyat Timur Timur ingin memisahkan diri dari Indonesia. Sepak terjang Pak Habibie inilah yang kemudian mengilhami saya untuk mengangkat Pak Habibie sebagai role model dalam penerapan nilai-nilai dasar ASN, yaitu nilai berakhlak. Di mana kepanjangan dari berakhlak ini ialah berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, serta kolaboratif. Nilai ASN yang pertama ialah berorientasi pelayanan, di mana dalam berorientasi pelayanan ini Pak Habibie mampu untuk menjalankan tugasnya sebagai Presiden Indonesia di tahun 1998, dan bagaimana dia mampu mengatasi krisis ekonomi dan juga krisis SARA yang terjadi di tahun 1998 sampai 1999. Selanjutnya akuntabel. Akuntabel ini dicontohkan oleh Pak Habibie dengan bagaimana Pak Habibie mampu untuk bertanggung jawab sebagai presiden, yang dimana pada saat itu mempunyai dua tugas yang sangat berat, yaitu mengatasi krisis ekonomi 1998 dan juga mengatasi konflik SARA yang baik terjadi di seluruh Indonesia maupun antara rakyat Indonesia dengan rakyat Timur Timur, dan dimana Pak Habibie mampu untuk memberikan solusi terbaik baik dalam konflik SARA di Indonesia dan juga di antara Indonesia dengan Timur Timur. Selanjutnya kompeten. Di kompeten, Pak Habibie membuktikan dengan bagaimana kecerdasan Pak Habibie di bidang kedirgantaraan dengan berhasilnya Pak Habibie menemukan teori crack atau disebut sebagai faktor Habibie, yang dimana ini menjadi dasar paling penting dalam dunia kedirgantaraan internasional, karena dengan faktor inilah banyak teknologi pesawat yang berhasil berkembang. Selanjutnya harmonis. Harmonis di sini dibuktikan Pak Habibie dengan Pak Habibie yang mampu untuk memberikan harmonisasi baik antar rakyat Indonesia yang punya begitu banyak etnis yang sangat mengalami benturan di tahun 1998, baik itu etnis pribumi dan juga etnis dalam hal ini etnis Tionghoa. Dan juga bagaimana Pak Habibie mampu untuk menenteramkan dan menenangkan konflik yang terjadi di Timur Timur dengan hasil dari solusi yang Pak Habibie berikan kepada rakyat Timur Timur ialah jajak pendapat, yang pada akhirnya menghasilkan berupa keputusan, yaitu Timur Timur memisahkan diri dengan Indonesia. Selanjutnya loyal. Loyal di sini mungkin banyak yang tahu bagaimana Pak Habibie. Kemudian saat bekerja di pabrik baja, Rudi terus melakukan inovasi, bahkan dia berhasil membuat pesawat mini serta berhasil menerbangkan pesawat itu dengan bantuan bosnya. Prestasi Rudi itu mendapat sambutan yang meriah dari karyawan. Jadi mahasiswa yang disegani, dia juga berhasil menyelesaikan tugas dari dosennya. Terpaku pada kedirgantaraan Indonesia sebagai produsen pesawat pertama untuk pesawat di Indonesia. Selanjutnya adaptif, di mana bisa kita lihat di salah satu film yang mengangkat tentang beliau, yaitu yang berjudul Rudy Habibie,
di mana Pak Habibie itu mampu untuk beradaptasi di lingkungan kuliahnya di dataran Eropa, yaitu di negara Jerman, dengan mempelajari bahasa Jerman dan juga banyak menimba ilmu tentang kedirgataraan di Jerman. Dan juga bagaimana Pak Habibie berhasil untuk beradaptasi dengan jabatan baru dia sebagai presiden, walaupun Pak Habibie tidak memiliki latar belakang di bagian politik. Dan terakhir, nilai kolaboratif, di mana Pak Habibie mampu membentuk kerjasama dan koordinasi yang baik antara aparatur sipil dan aparat di Indonesia dengan rakyat Indonesia, sehingga mengurangi konflik-konflik yang terjadi di tahun 1998 sampai 1999, serta bagaimana Pak Habibie mampu untuk merangkul rakyat Indonesia dan rakyat Timur Timur untuk mencarikan solusi tentang konflik di Timur Timur, yang pada akhirnya melahirkan jajak pendapat, yang hasil dari jajak pendapat itu ialah rakyat Indonesia rela untuk akhirnya membiarkan rakyat Timur Timur untuk berpisah dengan Indonesia. Cukup sekian tentang nilai-nilai ASN yang berhasil dicontohkan oleh Pak Habibie, yaitu nilai berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, serta kolaboratif. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, karena kesempurnaan itu hanya milik Tuhan dan ketidaksempurnaan itu ialah milik manusia. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.